Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim melalui Zoom untuk bersama-sama mempelajari dan membahas syariat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi hari ini yang rutin kita membahas tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Tapi di kesempatan kali ini karena memang saat ini kita sudah memasuki di awal-awal bulan Rajab, yaitu kalau tidak salah hari ini adalah hari yang keempat di bulan Rajab ini, maka kita akan sedikit membahas tentang bulan Rajab. Tentunya berbicara tentang bulan Rajab, maka kita akan teringat dengan surat At-Taubah di ayat ke-36. Allah SWT berfirman dalam surat Taubah ayat 36, Inna iddata syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, dzalika dinul qayyim, fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dari surat At-Taubah 36 ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan atau menentukan dalam satu tahun itu ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang istimewa, yang disebut dengan Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan haram. Di dalam hadiah dalam Al-Quran tidak disebut apa saja nama 4 bulan itu. Al-Quran hanya menyebutkan secara garis besar saja bahwa di antara 12 bulan itu ada bulan yang istimewa yang disebut dengan bulan-bulan haram, yaitu yang berjumlah 4. Di dalam hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis riwayat Abu Bakar, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan dalam satu tahun itu 12 bulan, minha di antara 12 bulan itu adalah salah satu mutawaliyat wa Rajab baina Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Dikatakan hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim, riwayat Imam Bukhari Muslim, Muslim dan juga Imam Ahmad dan yang lainnya, yang seluruh ulama sepakat mengatakan hadis itu sahih. Rasulullah SAW pernah bersabda, di antara 4 bulan haram itu yang dimuliakan Allah adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab Al-Mudhar yang terletak antara bulan Jumada Tsani dan bulan Sya'ban. Jadi 4 bulan haram ini merupakan bulan yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan khusus di dalam surat Taubah ayat 36. Dan penyamaan atau penamaan sependetilan nama-nama tersebut tidak ada di Al-Quran, tapi ada di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dalam Bukhari Muslim. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Allah mengkhususkan 4 bulan ini di antara bulan-bulan yang lainnya, karena di sini orang yang melakukan amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya, dan yang melakukan perbuatan maksiat akan dilipat gandakan dosanya. Nah, ini kata di dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan bahwa menukil dari Abdullah ibn Abbas, ikhtassallahu hadhihi al-hurum. Allah telah adil ashhur bil hurum. Allah telah mengkhususkan bulan-bulan ini dengan sebutan al-hurum, dengan bulan-bulan haram. Kenapa? Karena Allah menginginkan memberitahukan kepada kita, kata Abdullah bin Abbas, bahwa orang yang beramal soleh di bulan 4 itu pahalanya akan berlipat, sebagaimana orang yang melakukan kemaksiatan di 4 bulan itu dosanya berlipat.
Ini dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, seorang ulama dari golongan sahabat. Akan beliau ini memang terkenal juga salah satu sahabat yang ahli tafsir. Jadi sahabat yang ahli tafsir ini mengatakan Allah sebutkan 4 bulan haram itu karena orang yang beramal soleh dilipat gandakan, yang melakukan maksiat dilipat gandakan dosanya. Dari perkataan beliau ini dapat diketahui berarti memang bulan haram ini atau bulan Rajab ini termasuk bulan haram, dan orang yang beramal soleh di bulan haram akan dilipat gandakan. Maka bisa kita katakan hendaknya kita memperbanyak amal-amal soleh di bulan ini. Kenapa? Karena memang bulan ini adalah bulan istimewa. Bagi mereka yang melakukan amal soleh akan dilipat gandakan. Sementara sebaliknya, bagi mereka yang melakukan kemaksiatan, perbuatan yang mengandung dosa, juga akan dilipat gandakan di 4 bulan ini. Dari sini juga para ulama mengatakan bahwa berarti memang bulan ini adalah bulan mulia dan kita disuruh memperbanyak amal soleh. Secara umum, apapun yang disebut dengan amal soleh, maka kita dianjurkan untuk melakukan itu. Kemudian ada 4 pembahasan yang banyak dibahas oleh para ulama ketika memasuki bulan Rajab. Ada 4 pembahasan, 4 tema yang banyak dibahas oleh para ulama ketika memasuki bulan Rajab. Yang pertama, masalah perang. Yang kedua, banyak dibahas masalah puasa. Yang ketiga, banyak masalah atirah. Yang ketiga adalah masalah sholat. Nah, ini 4 perkara yang banyak dibahas. Sekali lagi, bukan hanya 4 permasalahan ini yang harus kita perhatikan, tapi semua amal soleh jelas ya. Di seluruh amal soleh kita dianjurkan untuk kita tingkatkan di bulan yang mulia ini. Tapi materi, tema, pembahasan ulama ketika masuk bulan Rajab ini 4. Yang pertama banyak dibahas tentang perang. Nah, tentang perang di bulan Rajab. Karena bulan Rajab itu salah satu di antara bulan-bulan haram, maka para ulama berbeda pendapat apakah boleh berperang di bulan Rajab. Pendapat yang pertama, sepakat bahwa seluruh ulama dulu mengatakan perang di bulan-bulan haram, di antaranya bulan Rajab, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena memang sudah menjadi aturan yang tidak tertulis sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam, itu orang-orang tidak berani melakukan peperangan di bulan-bulan haram. Nah, ini tentunya ini sudah menjadi tradisi atau menjadi hukum yang tidak tertulis bahwa kalau di bulan haram itu tidak boleh perang. Tapi terjadi perbedaan ketika peperangan ini yang terjadi di bulan Rajab atau bulan-bulan haram ini di saat ini. Apakah sekarang juga masih berlaku hukum itu? Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hukum itu tetap berlaku. Berarti sampai sekarang pun tidak boleh mengadakan peperangan di bulan-bulan haram termasuk di bulan Rajab. Ini pendapat yang pertama. Jadi mereka mengatakan mutlak dilarang. Larangan berperang itu terjadi di zaman sebelum Islam, terjadi di masa Islam, di masa Rasulullah, tabi'in, sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah. Berarti pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh mengadakan peperangan di bulan-bulan haram atau bulan Rajab diantaranya sampai yaumul qiyamah. Ini larangan tetap berlaku. Pendapat yang kedua, ini justru pendapat mayoritas ulama atau jumhur ulama. Mayoritas ulama atau jumhur ulama berpendapat bahwa peperangan itu di awal-awal Islam memang dilarang. Tetapi pada masa sekarang, pada masa setelah keislaman sudah mulai berkembang, maka di sini hukum jihad atau hukum perang di bulan haram atau di bulan-bulan haram seperti Rajab dan lainnya diperbolehkan. Jadi larangan itu telah dihapus. Nah, ini menurut jumhur. Jadi larangan untuk berperang di bulan Rajab atau di bulan haram itu telah dihapus. Ini tentunya kalimat ini salah satu dalilnya di dalam surah At-Taubah 36 tadi, waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Perangilah orang-orang kafir itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semua. Nah, ini menunjukkan bahwa peperangan di bulan-bulan haram diperbolehkan. Ini adalah pendapat dari jumhur ulama atau mayoritas ulama. Tapi tadi ya, nanti kalau kita mendengar ada ulama yang mengatakan tidak boleh perang di bulan haram, itu memang
ada pendapat seperti itu. Tapi jumhur, mayoritas ulama tidak mengapa peperangan yang dilakukan di bulan-bulan haram, termasuk di antaranya bulan Rajab. Kenapa ya? Kondisinya sudah berbeda. Di zaman dulu tidak boleh melakukan peperangan, lawan pun seperti orang-orang kafir, musyrikin Mekah, itu tidak mau melakukan perang di bulan-bulan tersebut. Maka ketika kita tidak melakukan peperangan, itu hal yang wajar. Kenapa? Karena mereka tidak menyerang. Tapi kalau di bulan haram misalkan, mereka menyerang, maka orang muslim harus mempertahankan sampai tetes darah terakhir. Atau orang muslim menyerang pertama, kenapa? Karena kalau tidak diserang, ini berbahaya untuk keamanan negeri. Berbahaya untuk keamanan agama, berbahaya untuk keamanan sebuah wilayah, harus diserang. Dan itu terjadi di bulan haram. Maka kata jumhur ulama, tidak apa-apa lakukan itu untuk menjaga keamanan daripada negeri muslimin atau ajaran Islam. Itu pendapat yang itu pembahasan pertama berkaitan dengan perang ya. Jadi sekali lagi perang di bulan Rajab atau di bulan haram, di bulan-bulan haram itu pendapat yang pertama mengatakan tidak diperbolehkan sampai hari kiamat, larangan itu berlaku. Tapi pendapat yang kedua, mayoritas jumhur ulama, larangan itu sudah tidak berlaku. Artinya saat ini boleh perang di bulan-bulan haram. Ini pendapat pembahasan pertama, tema pertama. Tema yang kedua, di bulan Rajab itu banyak dibahas tentang puasa. Puasa sunnah di bulan Rajab. Maka berbicara tentang puasa, memang perlu dicatat bahwa puasa itu adalah salah satu amal soleh. Maka siapa yang melakukan amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga ini. Siapa yang puasa, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi kaidah umum dari perkataan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas yang tadi saya nukil, semua amal soleh di bulan Rajab atau di bulan-bulan haram akan berlipat nilainya. Begitu juga kemasihan akan berlipat dosanya. Maka karena puasa itu termasuk salah satu amal soleh, maka kita juga dianjurkan untuk melakukan banyak puasa. Tetapi perlu dicatat, puasa di bulan Rajab itu tidak menyebutkan pahalanya secara detail. Artinya begini, siapa yang berpuasa di satu hari bulan Rajab akan mendapatkan sekian, puasa 2 hari akan mendapatkan sekian. Nah, itu hadis-hadis yang menyebutkan tentang pahala-pahala orang yang berpuasa di bulan Rajab, hadisnya semuanya dhaif, jiddan. Sangat lemah sekali, bahkan ada mengatakan palsu, ada mengatakan munkar. Intinya hadisnya tidak kuat. Maka kata para ulama, puasa yang menyebutkan pahalanya bagi mereka yang berpuasa di bulan Rajab, hadisnya tidak ada yang sahih. Tapi perlu dicatat, bukan berarti tidak diperbolehkan puasa. Atau bukan berarti tidak ada anjuran untuk berpuasa. Justru anjuran berpuasa di bulan Rajab tetap ada. Dari mana berpegang dalil anjurannya? Yang pertama dari sifat hadis tadi, sifat perkataan Ibn Abbas, bahwa orang yang beramal soleh di bulan tersebut akan dilipat gandakan. Berarti puasa termasuk amal soleh. Maka di sini ada anjuran untuk puasa. Yang kedua ada hadis Mujibah al-Bahili, diriwayatkan Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sum minal hurum batruk." Riwayat Ibnu Majah, "Sum ashhural hurum." Berpuasalah di bulan-bulan haram dan tinggalkan. Puasalah di bulan-bulan haram bagi yang mau. Yang tidak mau tinggalkan. Nah, dari hadis-hadis seperti ini, dan ini hadis sahih, bahwa puasalah kamu di bulan-bulan haram dan tinggalkan. Artinya siapa yang mau memperbanyak puasa sunnah, bagus di bulan-bulan haram. Tapi kalau yang tidak mau juga tidak apa-apa, tinggalkan. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa di bulan Rajab itu dianjurkan. Yang pertama tadi karena puasa termasuk amal soleh, maka pahalanya insya Allah berlipat. Yang kedua ada hadis-hadis tadi seperti hadis Mujibah al-Bahili dan lainnya, yang mengatakan bahwa siapa yang mau puasa banyak maka puasa di bulan-bulan haram. Nah, ini menunjukkan dalil pegangan untuk mereka menganjurkan berpuasa di bulan Rajab. Kemudian yang ketiga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Urwah. Beliau pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar, hal kana Rasulullah SAW yasumu fi Rajab? Nah, itu pertanyaan dari Urwah kepada Abdullah bin Umar.
wahai Abdullah bin Umar, apakah Nabi dulu kalau masuk bulan Rajab banyak berpuasa? Maka beliau menjawab, na'am wa yusyarrifu. Iya, Rasulullah berpuasa dan memuliakannya. Nah, ini menunjukkan bahwa dalil-dalil adanya anjuran berpuasa di bulan Rajab cukup banyak dan menunjukkan bahwa kita itu dianjurkan banyak puasa. Tetapi sekali lagi, pahala secara detail, pahala-pahala bagi mereka yang berpuasa itu tidak ada. Jadi beda ya antara anjuran untuk berpuasa dan penyebutan tentang pahala puasa. Jadi penyebutan pahala puasa hadisnya tidak ada yang sahih, tapi anjuran untuk puasa tentunya cukup kuat untuk dijadikan dalil. Kemudian seperti yang tadi bahwa puasa termasuk amal soleh, maka lagi mereka yang puasa pahala dilipat gandakan. Yang kedua, ada hadis Mujibah al-Bahili untuk Rasulullah menganjurkan bagi yang hendak banyak puasa di bulan-bulan haram. Yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW pernah dikatakan oleh Abdullah bin Umar itu kalau masuk bulan Rajab beliau berpuasa dan memuliakan bulan Rajab. Nah, ini menunjukkan dalil-dalil kita untuk berpuasa. Kemudian berkaitan ini jelas puasa dianjurkan. Sekali lagi anjuran puasa itu berdasarkan hadis umum, pemaknaan daripada bulan-bulan haram, dan adanya berita-berita tentang Rasulullah berpuasa. Sekali lagi saya catat karena memang kita suka rancu ini. Karena di internet, di YouTube suka dikatakan tidak ada hadis-hadis yang menyebutkan pahala puasa Rajab. Ya, bukan berarti tidak boleh puasa. Itu yang menyebutkan secara detail keistimewaan bulan Rajab tidak ada. Pahala dengan sekian-sekian itu tidak ada. Tetapi bukan berarti tidak boleh puasa. Justru dianjurkan banyak puasa. Oleh karena itu, kalau kita buka 4 madhab, baik dari madhab Maliki, dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, bahwa mereka semua dalam kitab-kitab pokok mereka menganjurkan kita memperbanyak puasa Rajab atau puasa di bulan Rajab. Hanya saja di dalam 4 madhab ini terjadi perbedaan di dalam masalah boleh apa tidak kita berpuasa 1 bulan penuh. Itu yang terjadi perbedaan di antara para ulama madhab. Boleh apa tidak seseorang berpuasa di bulan Rajab full 1 bulan. Maka jumhur ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Ya, artinya kalau yang mau puasa Rajab tetap jangan puasa 1 bulan penuh. Dibatalkan sehari atau 2 hari. Tetapi pendapat yang kedua, seperti Imam Syafi'i juga berpendapat diperbolehkan puasa 1 bulan penuh. Tapi dengan syarat. Yang pertama, dia sudah terbiasa melakukan puasa sepanjang hari yang disebut dengan saumudar. Makanya beliau bilang, siapa yang sedang puasa 1 tahun penuh, maka diperbolehkan juga 1 bulan full di bulan Rajab untuk puasa sunnah. Tapi bagi mereka yang tidak biasa puasa sunnah, tidak dianjurkan untuk full 1 bulan puasa di bulan Rajab. Nah, ini adalah pendapat para ulama berkaitan dengan berpuasa di bulan Rajab. Itu merupakan tema tentang puasa. Kemudian yang ketiga, banyak dibahas juga, yaitu berkaitan dengan atirah. Apa itu atirah? Atirah itu adalah sembelihan yang dilakukan di bulan Rajab. Jadi orang-orang dulu, orang-orang jahiliyah, musyrikin, kalau datang bulan jahiliyah, bulan Rajab, mereka itu orang-orang jahiliyah motong kambing. Jadi mereka mengambil kambing mereka sembelih, lalu kambing itu disedekahkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, sembelihan ini disebut Rajabiyah. Karena memang di dalam syariat ada istilah-istilah penyembelihan. Seperti penyembelihan untuk bayi baru kelahiran bayi, misalkan itu kan akikah. Penyembelihan di saat bulan haji disebut kurban. Penyembelihan saat terjadi pelanggaran atau melakukan jenis tertentu di dalam berhaji, maka nanti ada yang disebut dam. Ya. Jadi kalau melanggar kewajiban haji, orang itu harus bayar dam. Atau kalau mengambil haji ifrad dan
haji tamattu dan kiron, maka diwajibkan bayar dam. Jadi penyembelihan sama sembelihannya, tetapi niatnya itu berbeda-beda, maka namanya disebut beda. Bahkan ada juga namanya faro. Faro itu artinya penyembelihan hewan untuk berhalanya. Jadi orang yang mau mempersembahkan atau mau beribadah atau menyembah berhala-berhala, mereka suka mengadakan sesajian. Itu disebut menyembelih kambing, unta, dan yang lain disebut faro. Faro itu adalah menyembelih untuk berhala-berhala. Nah, ini tentunya banyak macam penyembelihan di dalam syariat Islam. Maka bagaimana masalah atiro ini? Jadi atiro ini adalah sesembelihan yang biasa dilakukan di bulan Rajab di masa jahiliyah. Apakah boleh atiro itu dilakukan di masa kemudian atau setelah Nabi Muhammad? Ini di sini terjadi 3 pendapat. Jadi masalah atiro ini masalah penyembelihan. Yang pertama, pendapat yang pertama melarangnya. Jadi tidak diperbolehkan orang melakukan atiro setelah datangnya Islam. Dari mana dalilnya? Dalilnya dari hadis Rasulullah SAW Bukhari Muslim. Rasulullah pernah bersabda, la faro'a wala atiro. Tidak ada faro, juga tidak ada atiro. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, la atirata fil Islam wala faro. Tidak ada atiro dalam ajaran Islam dan tidak ada faro. Nah, dari 2 dalil ini akhirnya sebagian ulama mengatakan atiro itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ini pendapat yang pertama. Sementara pendapat yang kedua, atiro itu diperbolehkan. Kenapa? Karena memang ada beberapa hadis, antaranya riwayat Imam Ahmad, Tabrani dan Tobari. Kemudian juga disampaikan hadis diperbolehkannya atiro ini, Tabrani, Tobari, kemudian Imam Ahmad, Turmudi, Abu Dawud, dan juga disahihkan oleh oleh Nasiruddin Albani. Dikatakan bahwa ada beberapa kejadian, di antaranya waktu itu kami sedang wukuf di Padang Arafah, kata sahabat Nabi ini. Kemudian datang seseorang bertanya, ya Rasulullah, madza naf'alu anil atair? Ya Rasulullah, apa yang kami bisa lakukan terhadap atair? Atair ini bentuk jamak daripada atir, yang biasa kami lakukan di masa jahiliyah. Maka Nabi mengatakan, idbahu lillah. Maka sembelihlah hewan itu yang penting karena Allah. Wabiru, dan berbuat baiklah, wa'atimu, dan berikan makan kepada saudaramu. Ini menunjukkan atira itu waktu dipertanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana masalah atira? Rasulullah bilang, sembelihlah hewan yang kau sembelih karena Allah. Yang kedua, berbuat baiklah dengan berbagi. Maka ini menunjukkan hadis diperbolehkannya atira. Bahkan ada yang secara jelas dari Rafi radhiyallahu an, waktu itu ditanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana terhadap atira yang kami suka lakukan di bulan Rajab? Maka Rasulullah SAW menjawab, la ba'sabi, tidak mengapa kau melakukan atira. Nah, artinya hadis-hadis yang semacam ini cukup banyak disebutkan, walaupun tidak di Bukhari Muslim, cukup banyak menunjukkan bahwa atira itu berarti diperbolehkan. Ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama, atira itu dilarang. Pendapat yang kedua, atira itu diperbolehkan. Nah, pendapat yang ketiga, diperbolehkan atira itu, tapi dengan syarat. Jadi 3 itu tidak melarang secara mutlak, tidak membolehkan secara mutlak, tapi dia memberikan persyaratan. Jadi mereka mengatakan pendapat yang ketiga ini, atira itu diperbolehkan dengan syarat yang pertama, tidak diyakini sebagai suatu kewajiban. Jadi tidak boleh meyakini penyembelihan atira itu sebagai suatu kewajiban. Ini syarat pertama. Kemudian syarat kedua, kenapa atira tidak dibolehkan? Yaitu selama dia memotong dan menyembelihnya karena Allah. Yang tadi karena tidak diyakini sebagai suatu kewajiban. Yang kedua sebagai penyembelihan untuk Allah. Artinya idbahu lillah, sembelihlah karena Allah. Jadi ini menunjukkan diperbolehkan. Syaratnya jadi boleh atira, syaratnya yang pertama adalah tidak diyakini kewajibannya. Yang kedua sebagai sembelihan yang disembelih karena Allah.
dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Yang ketiga adalah tidak mubazir. Dalam artian daging itu dimakan. Atimu wabirru. Yaitu kasih makan orang lain, makan untukmu dan keluargamu, orang-orang sekitarmu. Artinya atiro itu diperbolehkan dengan syarat tadi. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, pendapat yang ketiga ini juga melarang atiro. Nah itulah penjelasan ulama tema atiro. Yaitu atiro itu adalah sembelihan yang dilakukan di bulan Rajab di masa jahiliyah. Lalu setelah Islam boleh apa tidak? Pendapat yang pertama tidak boleh dilanjutkan, itu adalah kebiasaan jahiliyah. Pendapat yang kedua boleh dilakukan selama dengan dalil-dalil yang ada. Nah yang ketiga yang terakhir atiro itu diperbolehkan tapi dengan syarat. Yang pertama tidak diyakini sebagai kewajiban. Yang kedua yaitu dengan memotong karena Allah, yaitu dengan cara-cara yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga tadi ya tidak menentukan atau dibagikan atau tidak mubazir ya. Karena ada juga orang yang melakukan atiro tapi misalkan kepalanya dipendem, kepalanya dilakukan untuk mubazir. Nah ini tentunya dilarang. Jadi yang pertama motongnya karena Allah, yang kedua tidak diyakini kewajiban, yang ketiga dibagikan dari daging-dagingnya. Nah inilah menurut kami atiro yang diperbolehkan. Ya, yaitu jadi atiro pertama tidak diperbolehkan, yang kedua diperbolehkan, yang ketiga diperbolehkan dengan syarat. Yang terakhir, tema yang terakhir banyak dibahas oleh para ulama ketika masuk bulan Rajab adalah sholat sunnah raghaib. Apa itu sholat sunnah raghaib? Sholat sunnah yang dilakukan dengan harapan mendapatkan berbagai macam kemuliaan. Itu disebut sholat raghaib. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa kita dianjurkan untuk dirikan sholat raghaib. Yang menurutnya raghaib itu banyak pahalanya, kemuliaan, berbagai kemuliaan diberikan kepada orang yang melakukannya. Yang kedua, sholat raghaib ini dilakukan 4 rakaat. Dilakukan 4 rakaat. Jadi ada yang mengatakan sholat raghaib itu dianjurkan karena mendapatkan pahala yang banyak. Raghaib itu dianjurkan dilakukan 4 rakaat. Di antara sholat raghaib yang disebutkan di dalam beberapa penjelasan bahwa sholat raghaib itu 4 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah, rakaat kedua 20 surat Al-Ikhlas, selebihnya semuanya sama. Terus katakannya juga bahwa siapa yang melakukan sholat raghaib terutama di waktu malam Isra Mi'raj, malam 27, maka seperti ibarat 100 tahun. Ya itu tentang sholat raghaib. Jadi sholat raghaib itu adalah sholat yang dilakukan di malam hari di bulan Rajab. Yang kedua, yang dianjurkan, yang lebih utama dianjurkan tanggal 27. Yang ketiga, pahalanya sangat banyak sekali tentang sholat raghaib ini. Pendapat pertama, tetapi kata para ulama hadis, sholat raghaib atau hadis-hadis yang berbicara tentang sholat raghaib itu tidak ada. Artinya munkar, muftarab, hadis-hadisnya palsu, hadis-hadis sangat-sangat munkar dan palsu. Artinya tidak bisa untuk dijadikan dalil. Dan dikatakan selain dia itu tidak ada dalil sholat raghaib. Yang kedua, sholat raghaib itu ada yang mengatakan tumbuh atau adanya itu nongolnya itu pada 4 abad keempat atau tahun 400. Jadi sholat raghaib itu dalilnya pertama tidak kuat. Yang kedua, bahwa sholat raghaib itu pertama kali baru diadakan di abad keempat atau di tahun 400-an. Oleh karena itu, sholat raghaib tidak ada di dalam kitab-kitab fikih ulama mazhab. Seperti Imam Syafi'i tidak pernah menyinggung kata-kata sholat raghaib. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad tidak pernah menyebutkan kata-kata sholat raghaib. Kenapa? Karena memang sholat raghaib itu baru ada tahun keempat Hijriah. Baru keluar atau 400-an, baru keluar itu istilah sholat raghaib. Maka kesimpulannya dari pembahasan tentang sholat raghaib di bulan Rajab tentunya lebih baik tidak dikerjakan.
tidak dilakukan. Kenapa? Karena dalilnya sangat tidak kuat dan juga kalau kita lihat isi juga sepertinya berlebihan ya. Siapa yang sholat rakaat di malam 27 Rajab akan mendapatkan ampunan selama 100 tahun. Itu hadis, tetapi hadis ini semuanya tidak sahih. Jadi alhamdulillah bisa diambil kesimpulan untuk sholat tidak dianjurkan. Tapi kalau malam itu kita bangun, lalu kita sholat tahajud, sholat taubat, sholat isyara, itu luar biasa. Itu sangat diperbolehkan dan sangat sunnah. Kalau tahajud di hari biasa saja berlipat pahalanya, apalagi kalau di bulan Rajab, akan berlipat-lipat pahalanya. Itulah 4 tema yang banyak dibahas oleh para ulama. Yaitu yang pertama berkaitan dengan perang, yang kedua tentang puasa, yang ketiga tentang atirah, yang keempat tentang sholat raghaib. Dan tentunya sebelum kita tutup, tentunya ada beberapa ulama yang mengamalkan istighfar. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Misalkan itu adalah istighfar-istighfar yang mereka setelah mereka buat, mereka amalkan, dan mereka juga berharap untuk eh, sholat apa berkaitan dengan ragaib ini ya, berkaitan sholat ragaib ini sekali lagi. Itu mungkin pembahasan kita. Jadi kesimpulannya, yang pertama masalah perang diperbolehkan berjemur, sudah dihapus larangannya. Yang kedua adalah masalah tadi yang sudah kita bahas, puasa. Ini adalah dianjurkan, tapi hadis secara khusus tidak ada yang menyebutkan pahalanya, tapi dianjurkan puasa banyak di bulan Rajab. Yang ketiga adalah masalah atirah, diperbolehkan tapi dengan syarat. Yang ketiga adalah masalah sholat, lebih bagus tidak dilakukan karena hadisnya tidak ada, artinya hadis sangat palsu dan tidak kuat. Sholat raghaib ini tidak dianjurkan, tapi sekali lagi bagi mereka yang bangun malam, sholat di malam itu tentunya sangat mulia, tapi cukup sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, silakan karena hadisnya ada. Tapi kalau sholat raghaib, hadisnya tidak ada. Seperti yang saya katakan, baru dikatakan oleh ulama, baru 400 atau abad ke-4 Hijriah. Dan itulah mungkin yang bisa kita jelaskan, tetapi sekali lagi, istighfar, juga ada yang bertanya, Ustadz, istighfar Rajab ada nggak? Tentunya istighfar Rajab tidak ada langsung dari Nabi. Tapi istighfar yang diperbanyak di bulan Rajab sangat banyak dan bagus. Silakan diperbanyak membaca istighfar di bulan Rajab. Diperbanyak berzikir, baca Quran, dan seterusnya. Tapi kalau istilah istighfar Rajab, apakah dari hadis? Ini intinya tidak ada. Sering kita dapati di pertanyaan, di WA misalkan, istighfar Rajab, istighfar Rabbi firli watub alayya. Saya lupa lafadznya, Rabbi firli watub alayya, Rabbi firli warhamni watub alayya. Itu Rabbi firli warhamni watub alayya. Itu istighfar Rajab, boleh nggak dibaca? Boleh sekali. Karena istighfar itu pada umumnya adalah bagus dan dia amal soleh. Tapi kalau dinisbatkan kepada Nabi, apakah ini istighfar Nabi? Tentunya tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi ada istighfar secara khusus, kalimatnya lafaz secara khusus istighfar di bulan Rajab. Nah, sekali lagi saya ingin ingatkan, tidak ada lafaz istighfar, tidak ada hadis secara khusus menyebut tentang keutamaan puasa, bukan berarti tidak boleh melakukan amal-amal tersebut. Justru dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, dianjurkan banyak membaca Quran, dianjurkan banyak puasa. Tetapi penisbatan kepada Nabi dengan menyebutkan puasa itu sekian-sekian, istighfar Rajab itu dari Nabi, itu tidak ada. Jadi sekali lagi ya, tidak adanya hadis bukan berarti tidak diperbolehkan. Karena tadi secara umum, amal ini adalah amal soleh. Di bulan Rajab, amal soleh akan dilipat gandakan. Wallahu alam, bisa berkaitan dengan tema-tema yang banyak dibahas oleh para ulama di bulan Rajab. Silakan Ustaz kalau mau buka pertanyaan. Baik, Ustaz. Terima kasih. Jazakallah. Alhamdulillah. Atas ilmu yang telah diberikan. Saatnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada seluruh jamaah untuk dapat secara langsung menyampaikan kepada Ustaz atau menitipkannya kepada kami melalui chat untuk kami bacakan. Silakan para jamaah. Baik, mungkin kalau belum ada yang mengajukan pertanyaan, Ustaz, sebagai pembuka, Ustaz, dari saya, mungkin di luar tema, Ustaz.
Ini terkait dengan yang saat ini ya, Ustaz, ya, pemilihan pemimpin ya, Ustaz. Kan kalau yang saya tahu itu kan masalah pemimpin ya, memilih pemimpin itu masalah yang apa namanya, apa namanya, yang, eee, yang harus itu apa namanya, utama lah gitu ya, Ustaz, ya. Sampai-sampai Nabi, apa, mengurus, jenazah Nabi pun ditunda terlebih dahulu kalau nggak salah, eee, harus apa, mengutamakan memilihkan pemimpin dulu. Nah, di saat ini kan ada sebagian kelompok misalkan yang tidak, apa namanya, berkenan terhadap dengan proses pemilihan pemimpin yang ada saat ini di kita ini, Pak Ustadz. Nah, yang saya pengen tanyakan Ustadz, yang mungkin Pak Ustadz tahu gitu, mereka tuh punya, solusi atau alternatif apa sih dalam memilih pemimpin pada zaman sekarang ini? Zaman yang menurut saya sih nggak ada pilihan lain ya, dari sisi, untuk melaksanakan, seperti yang disunahkan, dari zaman, sahabat atau nabi. Itu aja Ustaz, sebagai pembuka Ustaz. Iya, memang berbicara tentang kepemimpinan itu tidak boleh dianggap kecil ya, tidak boleh dianggap remeh, karena kepemimpinan ini penting sekali. Karena memang Nabi saja selalu menentukan pemimpin. Misalkan begini, ketika kita mau safar, Nabi itu tidak memperbolehkan, artinya dia menganjurkan kepada kita kalau kita pergi bertiga atau berlima atau lebih, itu harus ditunjuk dulu amirus safar, ada amirnya, ada pimpinannya. Begitu juga dalam sholat 5 waktu kita disuruh ada imamnya, ada amirnya. Bahkan Rasulullah SAW sering mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin dengan dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW waktu masuk ke kota Madinah, yang pertama dilakukan atau yang dilakukan Nabi SAW adalah selain melakukan beberapa amal, tapi yang paling penting diangkat jadi kepala negara. Rasulullah tidak menolak, bahkan Rasulullah mengambil jabatan itu dan menggunakannya luar biasa. Dengan efek kepemimpinan itu akan lebih banyak masalah ditimbulkan. Misalkan, contoh tadi betul, ketika Nabi meninggal dunia, jenazah sebelum dikuburkan, sebelum dimandikan, sebelum dikafani, belum disolatkan, proses pengurusan jenazah itu lebih dulu malah terjadinya kepemimpinan. Waktu itu Abu Bakar dan Umar dan Sa'ad bin Ubadah dan beberapa sahabat melakukan musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Dan akhirnya diangkat Abu Bakar menjadi khalifah. Baru diurusnya jenazah. Misalkan, dulu ada yang memprotes, kenapa kok sahabat Abu Bakar membuat pemilihan kekhalifahan sementara Rasul belum diurus. Wah, justru hikmah yang sangat besar. Waktu itu terjadi perselisihan. Sahabat Ansor mengatakan Nabi harus dikubur di Madinah. Sahabat Muhajirin bilang enggak, Rasulullah itu lahir di kota Mekah, besar di kota Mekah, di sampai umur 50 sekian tahun. Sementara di Madinah ini hanya 10 tahun. Jadi beliau harus dibawa ke Mekah. Terjadi perselisihan. Akhirnya Abu Bakar mengatakan Rasulullah dikubur di mana dia meninggal. Itu ketika berbicara Abu Bakar yang berbicara, mereka langsung diam karena waktu ini sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah, sebagai khalifatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga bagaimana cara mensolatkan itu masih berselisih karena sholat jenazah untuk Nabi ini belum pernah terjadi. Sahabat-sahabat lain tuh sudah jelas. Tapi kalau Nabi yang meninggal itu belum ada contoh. Itu bagaimana cara yang ngatur pun khalifah yaitu Abu Bakar. Seandainya sebelum waktu pengurusan jenazah Abu Bakar belum terpilih, belum ada khalifah, mereka mengatakan tidak ada yang berhak untuk menentukan hukum karena mereka punya kedudukan yang sama. Maka ini dikhawatirkan akan terjadi perselisihan. Jadi subhanallah sampai di dalam masalah jenazah dan seterusnya itu harus ada pemimpin. Nah, intinya pemimpin itu sesuatu yang sangat penting, sangat urgent dan harus didahulukan dan jangan dikesampingkan apalagi dianggap sesuatu yang tidak penting. Ini jelas ya kalau kita belajar sejarah itu kita akan terbaca dengan jelas dan gamblang pentingnya masalah kepemimpinan. Pun kita diperintahkan untuk memilih dan memberikan perhatian yang besar dalam kepemilihan kepemimpinan. Ya, kalau ada yang mengatakan, "Ah, ini tidak Islami," terus saya tidak mau memilih. Saya tidak mau memilih salah satu presiden atau calon presiden. Karena pemilihan pemimpin saya nggak memilih. Kenapa tidak Islami? Nah, ini tentunya
Kenapa? Kok bisa mereka mengatakan itu? Kalau ditanya seperti itu alasannya mungkin ya. Saya sendiri belum begitu banyak tahu kenapa mereka tidak mau memilih pemimpin. Tapi dari beberapa grup yang berpahaman seperti itu, kalau kita lihat alasan-alasannya, ada beberapa alasan. Yang pertama, mereka mengatakan pemilihan ini tidak Islami gitu. Cara pemilihan kita tidak Islami. Kenapa? Karena pemilihan kita itu caranya dengan cara demokrasi. Demokrasi itu bukan cara Islam. Nah, ini yang mereka lihat. Jadi mereka tidak mau memilih dan tidak ikut terlibat di dalam pemilihan ini karena menganggap pemilihan ini adalah demokrasi dan demokrasi ini bukan dari Islam. Itu pendapat yang pertama. Alasan yang pertama. Terus alasan yang kedua, mestinya pemilihan itu dengan cara Islami, yaitu dengan cara musyawarah. Diambil beberapa tokoh ulama, misalkan tokoh-tokoh besar bangsa, kemudian mereka bermusyawarah, maka ditunjuklah seorang pemimpin negara. Itu tentunya yang Islami, kata mereka. Dan itu sebenarnya sesuai dengan Pancasila ya. Kalau kita lihat Pancasila di 5 sila itu salah satunya kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi yang lebih Islami itu kita memilih misalkan DPR, MPR, kalau DPR MPR itu akan rapat mengambil yang mereka pilih menjadi presiden atau menjadi kepala negara. Itu yang demokrasi intinya tidak Islam. Kemudian yang ketiga mungkin juga ada yang alasannya bahwa yang dipilih atau yang calon-calon ini misalkan tidak ada yang kriterianya seperti yang mereka inginkan. Artinya sama saja. Ini juga tidak baik, tidak baik, tidak baik. Semuanya tidak cocok untuk jadi pemimpin. Sehingga mereka tidak mau memilih pemimpin itu atau tidak mau ikut mengikuti pemilihan. Kenapa? Karena dianggap semuanya tidak sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Inilah yang menyebabkan mereka tidak mau ikut memilih. Yang pertama, cara pemilihan secara demokrasi tidak baik, tidak benar, tidak Islami, tidak sesuai dengan Islam. Yang kedua, seharusnya kerakyatan modelnya musyawarah. Yang ketiga adalah pemimpinnya sendiri. Jadi dilihat cara memimpinnya. Kemudian yang kedua adalah orang yang dipilihnya. Itulah alasan mereka sehingga tidak mau ikut memilih. Sayangnya alasan-alasan ini mestinya kita bisa perbaiki. Artinya kalau kita mundur dengan alasan pemimpinnya tidak baik dan seterusnya, wah ini nanti berbahaya sekali. Berbahaya sekali dalam artian begini. Kita itu dalam fikih ada istilahnya akhafud dororen gitu. Seandainya mereka tidak baik semua, maka ambillah yang mendingan atau agak lebih sedikit ketidakbaikannya gitu. Makanya disebut akhafud dororen, diambil yang lebih ringan bahayanya. Kalau kita tidak ikut, nanti akhirnya ini akan menimbulkan bahaya yang lebih. Nah, di situ kita harus kaidah akhafudzorin. Seandainya si A tidak baik, si B tidak baik, si C tidak baik, maka mana yang terbaik di antara yang tidak baik? Paling tidak begitu. Jadi diambil mestinya seperti itu kalau dalam usul fikih. Terus yang kedua, memang demokrasi tidak Islami. Tetapi kalau kita tidak ikut memilih, akhirnya anggota-anggota dewan itu sendiri bukan dari yang Islam. Karena orang Islam tidak mendukung mereka dan akhirnya yang jadi pun orang-orang yang non-Islam atau yang tidak suka dengan Islam dan akhirnya akan lebih sulit untuk merubah cara-cara yang mereka anggap tidak Islami gitu. Mestinya mereka ikut memilih, pilihlah calon-calon pemilih anggota-anggota dewan yang Islami sehingga nanti bisa merubah yang tadi tidak Islami akan lebih bisa Islami. Kenapa perubahan-perubahan di dalam kenegaraan seperti ini tidak bisa tanpa konstitusi, kita harus masuk ke dalamnya. Kalau kita tidak sesuai dengan itu, sulit. Kalau kita hanya teriak-teriak saja di luar, ini haram, ini tidak demokrasi bukan cara Islam. Tapi kita sendiri tidak ada anggota, wakil-wakil kita yang di dalam pemerintah ini malah uh, berteriak, tapi tidak ada kekuatan. Mestinya ini tidak Islami. Bagaimana cara merubahnya? Yaitu dengan cara memilihlah pemimpin Islam. Kalau memang di dalam, insya Allah pemimpin yang bagus, nanti kita bisa merubah dari dalam. Karena tidak mungkin kan kenegaraan dirubah dari luar.
mereka sendiri kalau bahasa kita yang unik itu yang saya lihat, mereka tidak mau memilih karena dianggap tidak Islami, karena demokrasi. Mereka tidak mau memilih karena pemimpinnya tidak sesuai dengan Islam. Tapi yang unik setelah terjadi pemilihan, setelah dikukuhkan, terus demo mereka tidak berani. Dari mereka melakukan yang tidak benar, tidak hak atau batil, atau melakukan kemungkaran, kemudian kalau demo dibilang, wah ini buat ini. Buat itu artinya kan kudeta atau buat itu perbuatan dosa besar. Kenapa? Mengatakan melawan pemerintah yang resmi. Nah itu unik. Kenapa uniknya? Mereka menganggap pemilihannya tidak betul, tapi kalau sudah jadi presiden atau kepala negaranya presiden dianggap betul gitu. Karena kaedahnya kalau pemilihannya tidak Islami, ya berarti hasil kepemimpinannya pun tidak Islami. Nah, yang unik itu ketika kita menasihati presiden misalkan atau ulama memberikan hasil presiden langsung dibantah bahwa kita harus menghormati taat kepada amir dan seterusnya. Sebenarnya cara pemilihannya menurut mereka tidak Islami, ya seharusnya hasilnya pun tidak Islami. Tetapi sayangnya ketika pemilihan tidak ikut, tapi setelah hasil dianggap mereka ini adalah kepala negara yang resmi, kita nasihat pun sudah dianggap melakukan dosa besar karena melawan pemerintah dan seterusnya. Nah, jadi kita sangat disayangkan ya ketika mereka tidak mau itu karena hanya alasan pemilihan yang tidak Islami. Justru kalau tidak Islami, ayo kita rubah supaya Islami. Bagaimana caranya? Ikut milih. Pilihlah anggota-anggota yang Islami, insya Allah dari dalam nanti akan ada perubahan. Yang kedua, alasannya calon-calonnya tidak Islami, maka kata para ulama, ambil yang lebih Islami, mana yang tidak Islami, mana yang Islami, atau semuanya buruk, ambil yang terbaik dari yang buruk. Kalau semuanya baik, ambil yang terbaik. Artinya itu kan bisa kita lakukan. Itu mungkin yang saya tahu alasan-alasan kenapa mereka tidak mau ikut memilih. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Izin Ustaz, ada titipan pertanyaan Ustaz dari Bu Istianti. Assalamualaikum ya Habibana, izin bertanya, saat ini masa pemilu banyak caci maki antar pendukung paslon capres padahal masuk bulan Rajab. Bagaimana dosa di bulan Rajab ini, apa kadarnya berlipat dari bulan lain? Itu aja Ustaz. Iya, tetap berdasarkan perkataan Abdullah bin Abbas, siapapun yang melakukan caci maki, riba, keburukan dan seterusnya, itu tetap akan berlipat. Itu akan berlipat ketika kita melakukan riba ya. Caci maki, riba itu kan semua sifat-sifat yang dilarang dalam Islam. Nah, tapi perlu dicatat juga, ada riba yang dibetulkan, ada membicarakan keburukan itu ada yang dibetulkan atau dianggap benar dalam Islam. Contohnya, ketika kita belajar hadis, dikatakan ini hadis palsu, tidak bisa diterima. Kenapa? Karena di dalam sanatnya ada rawi fulan tukang bohong. Itu disebutkan, tukang bohong itu disebutkan. Ini fulan tukang bohong. Jadi perawinya palsu, perawi ini fulan bin fulan kadzab, tukang bohong, maka hadisnya palsu. Fulan bin fulan ini suka melakukan kemungkaran, manaki nanti hadisnya juga jadi dhaif. Fulan bin fulan ini pelupa, itu disebutkan. Berarti tidak setiap menyebutkan keburukan orang itu menjadi riba gitu. Tapi pada umumnya menyebutkan keburukan orang termasuk riba. Mencaci maki, mencela orang yang bukan pilihan kita juga tidak boleh. Itu termasuk dosa dan semakin berlipat ketika kita melakukan di bulan Rajab. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang diperbolehkan untuk membicarakan aib orang. Contoh tadi ya, di dalam hadis ya, rawi-rawi itu dibahas. Maka nih, kita di dalam ilmu hadis ada namanya ilmu rijal atau ilmu jarh wa ta'dil. Nah, ilmu jarh wa ta'dil itu adalah ilmu yang hanya membahas tentang si rawi ini baik apa tidak baik. Kalau tidak baik itu apa tidak baiknya? Tukang bohong, tukang tipu misal disebut. Kemudian baiknya apa disebut. Ini namanya ilmu jarh wa ta'dil. Dan sepakat para ulama mengatakan ilmu jarh wa ta'dil bukan ghibah. Itu kenapa? Karena ilmu ini membahas orang ini. Kenapa? Karena hadis yang akan dibawakan itu akan menjadi dalil untuk kita. Akan melibatkan orang banyak. Jadi kalau si rawinya tidak dibahas, tidak diribai bahasa gitu. Ini kan diribai kan. Riba kan membicarakan aib dia.
Kenapa? Biar tahu, oh ini orang nggak bagus. Oh ini pendusta. Berarti hadisnya dhaif, palsu. Berarti apa yang dari dia jangan diamalkan. Kenapa dianggap ghibah ini si rawi hadis tidak disebut salah? Diperbolehkan karena dia ini perkataannya menimbulkan efek yang besar. Ini diperbolehkan untuk menggibah dia. Dalam artian sesuai dengan kepentingan dan keperluan. Yang kedua, contohnya Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ini, Fatimah binti Umais, saya lupa namanya Fatimah. Yang jelas Fatimah. Fatimah ini bukan Fatimah Rasul ya. Fatimah binti Umais datang ke Rasulullah SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini dilamar oleh dua orang laki-laki. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Jaham, yaitu Abu Jahal bin Abi Jaham. Yang kedua adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Artinya, dia menyebutkan nama di depan Nabi tentang orang yang akan melamarnya. Dua-duanya sudah melamar, tapi ada yang belum diterima. Salah satu pun tidak diterima, baru dua-duanya melamar, tapi belum diterima. Saat itu Nabi mengatakan, kalau Fulan itu orangnya kaya tapi pelit. Dia kaya tapi seperti orang miskin, artinya pelit. Kalau si Fulan yang melamar satu kamu lagi itu orangnya suka tidak meletakkan tongkatnya di pundaknya sendiri. Artinya orang ini suka memukul istri. Orang ini kasar, suka memukul. Artinya Nabi membicarakan aib si pelamarnya. Si laki itu pelit, yang laki itu suka mukul. Nikahilah Fulan, kata Rasulullah SAW. Waktu itu disuruh nikah Zaid bin Harith. Nikahilah sahabat Rasul Fulan disebutkan. Nah intinya Nabi itu membicarakan keburukan Fulan bin Fulan. Kenapa? Dan itu tidak termasuk ghibah karena untuk menyelamatkan seorang perempuan ini. Kita pun begitu. Kita ada seorang laki datang atau seorang perempuan datang, Ustaz, saya mau dinikahin sama Fulan nih. Kita tahu si Fulan itu tidak baik. Maka boleh kita sampaikan hati-hati. Dia itu saya tahu sih tidak baik. Dia mau melamar. Kita kasih tahu dia tidak baik. Orang yang begini, begini, begini. Itu boleh. Untuk menyelamatkan si perempuan supaya tidak menerima lamaran si Fulan yang buruk. Perangainya, perbuatannya. Nah ini kelihatannya kan riba. Tapi diperbolehkan riba itu untuk menyelamatkan. Begitu juga ya. Seperti di dalam Al-Quran kan cerita-cerita tentang Fir'aun. Tentang Korun. Itu kan Haman. Itu kan cerita-cerita orang buruk. Tapi disebutkan dalam Al-Quran. Abu Lahab ya, Tabbat dan seterusnya. Itu kan cerita-cerita buruk. Artinya Al-Quran juga membicarakan keburukan orang. Boleh. Kenapa? Karena untuk pelajaran, untuk menyelamatkan, untuk apa? Kebaikan. Berarti begitu juga ketika kita berbicara tentang memilih misalkan ya, pemilihan presiden, anggota dewan dan sebagainya, saya tahu si Fulan ini buruk anggota dewan ini. Kalau dipilih ini akan membahayakan untuk warga, membahayakan untuk bangsa, membahayakan untuk Islam. Maka saya boleh menyampaikan keburukan dia kepada orang-orang yang berhak untuk memilih dan di wilayah yang memilih dia. Nah, karena dia yang memilih ini wilayahnya. Gitu ya. Tapi kalau berbicara kepada orang yang bukan wilayahnya, yang tidak berhak memilih, ini tidak boleh. Ini adalah ghibah. Tapi ketika kita untuk menyelamatkan, itu boleh saja. Kenapa? Karena saya menceritakan anggota dewan ini di wilayah dapilnya, daerah pilihan dia. Dan yang saya ceritakan orang yang berhak untuk memilih. Kenapa? Demi menyelamatkan warga, demi menyelamatkan bangsa, demi menyelamatkan agama. Itu diperbolehkan. Ya maaf ya, begitu juga misalkan calon presidennya. Maka saya mengungkap, kamu jangan milih dia. Karena dia begini, begini, begini. Itu diperbolehkan. Ketika kita punya sumber otentik benar ya jelas ya. Dia tidak boleh ngarang-ngarang atau perkiraan. Tapi betul-betul kita tahu ini orang buruk. Dan ini akan membahayakan untuk bangsa, membahayakan untuk negara, membahayakan untuk agama. Kita boleh ungkapkan supaya orang itu tidak memilih yang salah. Nah, ini boleh. Tapi ketika tidak diperlukan dan tidak ada kepentingan untuk menyampaikan keburukan, ini haram tetap. Tapi untuk mencaci maki itu sebenarnya tetap tidak diperbolehkan. Tapi kalau untuk memberitahu kan beda ya, memberitahu keburukan dengan caci maki itu beda. Saat ini misalkan saya pilih si A, lalu saya caci maki B, saya caci maki C, saya caci D, itu tidak boleh, tetap dilarang. Kalau memang kita suka dengan si A, ungkapkan kebenaran, kebaikan, kelebihan,
apa bahasa kita ini semua yang punya potensi untuk bisa kita pilih itu alasannya apa? Cukup, tidak perlu mencaci maki lawannya. Nah, itu mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi caci maki tetap haram, caci maki tetap berdosa dan jangan-jangan nanti akan berlipat ganda ketika kita mencaci maki di bulan Rajab ini. Tapi kalau untuk menyampaikan kebenaran dalam artian tidak mencaci maki, tapi mengungkapkan bahaya ketika orang ini memilih orang yang akan dipilih pada itu membahayakan untuk bangsa, negara, dan negara, boleh kita sampaikan. Dan itu bukan ghibah. Tapi kita niat untuk menyelamatkan agama, bangsa, dan negara ini. Supaya orang tidak salah pilih. Itu boleh. Untuk sesuai dengan kadar, apa namanya, sesuai dengan kadar keperluan. Dan tentunya yang diribahi, yang dibicarakan bukan keluarga, bukan pribadi-pribadi yang tidak berkaitan dengan kepemimpinannya. Tapi tentunya yang berkaitan dengan kepemimpinan. Ya, contohnya tadi ya seperti rawi hadis ketika di Jarh wa Ta'dil, Rasulullah mengungkap keburukan yang apa yang orang yang melamar Fatimah binti Uwais atau binti Qais. Kemudian juga cerita-cerita tentang Qarun, Haman di Quran itu adalah membicarakan aib. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas jelasannya. Izin Ustaz, ada satu pertanyaan lain Ustaz dari Bapak Anang. Izin bertanya Ustaz, kalau sepanjang pengetahuan Ustaz, bagaimana nilai atau akhlak dari 3 calon presiden yang ada? Sekedar untuk pencerahan, jazakumullah khairan. Ya, saya sendiri sebenarnya sudah ada patokan ya, patokan untuk memilih pemimpin itu seperti yang pertama, sifat-sifat para nabi. Nah itu Siddiq, amanah, fatona, tabligh. Ini harus kita lihat siapa yang paling cocok dengan sifat para nabi, ditambah nanti ya. Yang pertama, Siddiq, jujur. Kejujuran ini adalah seorang pemimpin harus. Ketika kita sehebat apa untuk memimpin kami kalau ada kejujuran, sudahlah. Ini akan hancur kehidupan kita, negara kita. Ini yang pertama, Siddiq, kejujuran. Yang kedua, tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Artinya, dia itu bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan apa yang bisa menenangkan, bisa ini ahli tabligh. Semua para nabi itu tabligh. Dia kalau bicara, para nabi itu kalau bicara dengan umatnya itu langsung terbawa, tergugah, dan mengerti. Tidak ada nabi waktu menjelaskan sahabat-sahabat itu tidak mengerti apa yang susah belum paham, enggak. Semuanya akan gamblang, jelas, itu adalah tabligh. Jadi seorang pemimpin itu diperlukan apa namanya nih? Apa pembicara ya, bicara di depan umum itu harus pinter. Ini tabligh. Kalau zaman Nabi dulu, yaitu tabligh dakwah. Tapi kalau pemimpin itu yang pinter untuk menghadap masyarakat ketika ada ketidakpuasan, memberikan penjelasan dengan bagus, dengan jelas. Ini harus publish, ini harus bicara pintar, bicara. Harus pandai di dalam mengungkap di depan masyarakat. Ini tabligh ya, kalau zaman dulu dakwah, kalau ini adalah menyampaikan. Yang ketiga, amanah. Tidak suka berkhianat ya. Kalau dikasih amanat betul-betul jangan berubah-berubah. Ini amanah. Karena ini amanah ini. Nah, tentu saya tidak sebut siapa-siapa. Tadi Bapak ini bisa melihat ciri ya, amanah. Kemudian yang keempat itu adalah apa? Fatona, cerdas. Nah, cerdas. Ini juga seperti kita milih pemimpin dalam sholat kan begitu. Yang pertama fal yakra'ukum akra'ukum. Kata Rasulullah, hendaklah yang menjadi pemimpin sholatmu akra'ukum, yang paling enak bacaannya. Ini bicara yang enak. Karena imam ketika sholat bacaannya enak itu berbeda dengan yang tidak enak kita imam makmumnya ini. Begitu juga ini harus bicara juga bagus. Fal yaumukum dalam mereka afqahukum. Afqah itu yang paling mengerti, cerdas, fatona. Nah ini fatona ini diperlukan. Tidak bisa pemimpin ini tidak fatona. Kalau pemimpin tidak fatona, ini akan berbahaya sekali untuk negara kita. Ini ada sifat empat ini. Kita bisa nilai siapa di antara calon-calon yang ada itu yang sidik, yang jujur, yang tablik di dalam menyampaikan visi misi mereka, membicarakan apa itu dengan cara yang bagus, difahami, ide bagus, pembicaraan. Ini tentunya yang nomor dua. Terus nomor tiga adalah apa? Amanah. Punya sifat amanah. Ini nomor tiga. Yang keempat adalah tadi, yaitu fatona, cerdas. Kemudian itu adalah sifat wajib. Nanti ada sifat sunnah, ada tiga. Kata para ulama ada sifat tiga untuk memilih kriteria pemimpin.
Kalau yang wajib tadi tabligh, amanah, sidik, fatona. Yang 3 ini adalah sarirah, sirah, dan surah. Nah, ini tambahan untuk lebih melengkapi 4 ini. Tambahan apa? Yang pertama sarirah. Sarirah itu ibadah keseharian di tempat yang sepi. Artinya bukan di khalayak ramai. Bagaimana ibadah mereka di rumah mereka, kehidupan mereka di rumah tangganya, kehidupan mereka di orang tuanya, hubungan mereka dengan tetangga, itu namanya sarirah. Sarirah itu ibadah-ibadah yang tidak di publik, tidak di publik, tidak di media. Eh, Yang bagaimana itu? Itu rumah tangganya bagaimana sih? Ibadahnya, sikapnya terhadap istrinya, sikap terhadap anak, terhadap ibunya, terhadap tetangga, itu sarirah. Sholatnya, tahajudnya, duhanya, sholat 5 waktunya, itu namanya sarirah. Puasanya, ini harus dilihat. Jangan hanya 4, tapi sidik, amanah, tabligh, fatona. Tapi dilihat juga ibadah keseharian di tempat yang tidak ada media, tidak dipublikasi ya sendiri. Dalam artian tuh, apakah dia rajin ke masjid, apakah dia sering tahajud, apakah sering duha, bagaimana hubungan dengan istrinya, bagaimana dengan anaknya. Karena ini sarirah harus dilihat. Ini sarirohnya. Kemudian yang kedua, siroh. Nah, jadi selain sariroh, siroh. Apa tuh siroh? Sejarah. Jejak rekamnya. Jadi kita nggak melihat pemimpin saat pemilu, saat kampanye. Kalau kampanye itu semua baik. Semua kampanye itu dermawan. Semua itu kan kampanye. Islam tuh nggak nyuruh ulama jangan dilihat saat mau dipilih. Tapi siroh. Sejarahnya dia bagaimana. Bagaimana jejak, rekam jejaknya ya kalau bahasa kita itu. Apa sih yang dilakukan sebelumnya itu? Boleh jadi kalau bahasa kita eh, apa kontribusi untuk negaranya, kontribusi untuk wilayahnya, apa sih rekam jejak yang dilakukan itu apa, kontribusinya yang sudah terlakukan apa itu? Itu harus dilihat. Jadi bukan saat ini. Kalau saat ini ya maaf, saat ini semuanya caleg bagus semua, semua calon, semua bagus, calon presiden, wakil presiden bagus semua saat ini. Tapi bukan saat ini kalau orang Islam melihatnya itu. Sirohnya, asarirohnya, kehidupan rumah tangga, kehidupan pribadinya saat sendiri. Sholatnya itu termasuk ini sholat yang paling penting, sarirahnya. Kemudian siroh. Siroh itu rekam jejaknya bagaimana sebelum mencalonkan diri ini apa yang dilakukan di belakang itu. Baru yang terakhir ini bilang surah. Surah itu adalah bentuk penampilan. Karena penampilan itu juga menggambarkan sosok pribadi. Makanya Nabi itu dalam hadis, Ma ba'athallahu nabiyan illa hasanal wajh wa hasanal saut. Allah tidak pernah mengutus seorang nabi kecuali tampan, ganteng, sempurna tampilannya. Yang kedua, Rasulullah kalau mengutus orang untuk membawa surat ke raja-raja untuk dakwah, dipilih delegasi itu orang-orang yang tampan, orang-orang yang tampilannya rapi, bagus. Karena itu juga menjadi haibah di dalam bernegara atau berpemimpinan. Misalkan begini, di masjid kita ada 2 orang. Yang satu itu soal dua-duanya soleh. Tapi yang satu berpenampilan rapi, yang satu lagi berpenampilan asal-asalan. Maka yang selalu berpenampilan bagus, rapi, bersih, itu akan berpengaruh juga untuk jadi imam, untuk jadi pemimpin. Saya misalkan pintar, ada teman saya juga pintar. Saya pakai kaos oblong, teman saya pakai koko, pakai rapi, ya maju yang rapi itu. Artinya penampilan juga itu perlu dicatat, perlu dilihat. Jadi ada 7 ya kalau menurut saya ini dari gabungan 7. 4 sifat wajib, maaf, 3 itu adalah apa? Tambahan sunnah. Yang wajib adalah fatona atau sidik, amanah, tablik, fatona. Kemudian lihat sarirohnya, lihat sirohnya, lihat sirohnya dan surah. Sirah itu sejarah, rekam jejak, surah itu penampilan. Itu yang saya lihat. Tentunya dari ketiga ini, wallahu alam, ditambah lagi kalau saya memilih selain saya tidak tahu secara detail mana yang lebih cocok dari 3 sifat ini. Tapi saya lihat kok ulama, guru-guru saya memilih satu misalkan, maka saya akan memilih satu. Kalau saya lebih cenderung nggak ngikutin ulama. Ketika tidak ada ijtima ulama, maka saya akan melihat 7 ini. Wallahu alam bisa. Insya Allah, Ustaz. Jazakallah, Ustaz, atas ilmu dan penjelasannya, Ustaz. Mungkin ini karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8.08 dan sudah tidak ada lagi pertanyaan dari jamaah. Mungkin sudah saatnya kajian saat ini untuk bisa kita tutup, Ustaz.
Namun sebelum kajian ini kita tutup, kami panitia memohon maaf apabila ada kekurangan dan kami mohon kepada Ustadz untuk dapat membantu kita dalam berdoa sekaligus menutup kajian. Silakan Ustadz. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, Allah SWT selalu memberikan keberkahan, keridhaan kepada kita semuanya. Dan semoga bulan Rajab ini menjadi bulan yang penuh berkah untuk kita. Dan insya Allah, Allah berikan juga keberkahan di bulan Sya'ban. Dan Allah sampaikan kita semua di bulan Ramadan. Dan semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa memilih pemimpin yang terbaik. Yang Allah berikan kepada kita dan negara kita. Sehingga insya Allah mereka menjadikan negara ini dengan izin Allah menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan jazakumullah khair kepada Ustaz Yudi dan semoga selalu diberikan taufik hidayah kepada kita dan sehat walafiat semua untuk yang hadir jamaah semuanya dan keluarganya semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, makasih doanya Pak Ustaz. Baik, kami izin kepada seluruh jamaah Zoom ini untuk kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.